Hello, welcome back to my channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Di video kali ini Dea mau bahas lebih ke cerita sih ya, cerita pengalaman pribadi tentang per Oriflame-an dari awal mulai join Oriflame. Gimana sih cara jualannya biar laris manis gitu ya, dan dia bakal kupas tuntas di video kali ini. Nah teman-teman, sebelum masuk ke tipsnya, aku mau cerita dulu gimana sih aku kenal sama Oriflame yang pertama kali merubah hidup aku, merubah penampilan aku, dan merubah banyak hal gitu ya tentang diri aku. Yang pertama sebenarnya dulu aku pernah join Oriflame teman-teman. Jadi berawal dari dipaksa teman gitu ya, karena temen tuh kayak yang ayo dong deh gitu ya, cuma KTP doang kok gitu, cuma KTP doang ininya gitu ya, syarat gabungnya gitu ya, udah deh gitu, udah kan gratis ini, nggak ada biaya. Dan ya udah, dengan sangat terpaksa aku join Oriflame. Dan itu juga namanya terpaksa teman-teman, jadi karena emang nggak ada niat, nggak ada tujuan gitu ya, dan jalaninnya pun ya nggak ada gitu ya, ikut-ikutan aja gitu, sekedar cuma say hello doang di grup gitu, cuma ya pokoknya bener-bener nggak menghasilkan sama sekali gitu, karena emang dari awal niatnya jelek. Nah itu aku tuh join waktu itu pada tahun sekitar 2000 berapa ya, 2016 kayaknya. Pertama kali aku kerja, waktu itu ditawarin sama temen dan aku ikut-ikutan aja gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, 2016 aku kerja, 2017, 18, 19, dan itu mulai tertarik lagi itu tahun 2018 pas teman aku nawarin ke rumah, nawarin katalognya Oriflame gitu. Nah singkat cerita, aku join Oriflame teman-teman karena teman aku karena aku ngelihat kesuksesannya teman aku gitu ya. Aku pengen juga punya penghasilan kedua setelah aku dari kantor gitu ya, gaji dari kantor. Jadi aku pengen punya gaji kedua dari Oriflame gitu teman-teman. Nah terus apa sih yang aku lakuin gitu ya pas aku pertama kali join Oriflame biar jualan aku laris manis? Dan tau gak sih teman-teman, pertama kali aku jualan, di bulan pertama aku jualan, jualan itu kalau di Oriflame kan ada poinnya ya, jadi sekitar 250 poin dalam waktu 1 minggu aja. Itu sekitar kalau dirupiahkan 2 jutaan teman-teman ya, omsetnya 2 jutaan, dan untung jualannya itu sekitar mungkin hampir 1 jutaan kayaknya. Wow, luar biasa banget kan gitu. Nah aku mau kasih tips buat teman-teman yang baru aja memulai bisnis Oriflame. Oke, tips yang pertama, teman-teman pastikan udah punya niat yang jelas, udah punya niat yang baik, udah punya niat yang bener-bener detail banget. Karena teman-teman, niat ini bener-bener mempengaruhi banget. Belajar dari pengalaman aku yang udah lalu, karena aku nggak ada niat sama sekali waktu itu dan cuma ikut-ikutan teman aja karena emang gratis gitu ya, dan itu nggak menghasilkan apa-apa. Jualan ke teman-teman juga nggak ada hasilnya teman ya. Jadi pastiin teman-teman ngomong sama diri sendiri, apakah udah bener niatnya, apa udah jelas gitu ya, udah detail mau ngapain di Oriflame-nya. Nah setelah niat dan tujuannya udah jelas, teman-teman pastikan tahu tentang produknya ya. Kalau aku biasanya nyebutnya product knowledge gitu. Nah kalau teman-teman udah tahu tentang niat dan tujuannya teman-teman join Oriflame mau ngapain, sekarang teman-teman tinggal gali apa itu Oriflame, apa itu produknya Oriflame gitu ya, standarnya gimana, produksinya di mana, komposisinya apa gitu, sampai teman-teman ngerasa jatuh cinta sama Oriflame. Nah kenapa sih harus tahu tentang produknya, kenapa sih harus cinta dulu gitu ya sama produk dan bisnisnya? Karena ini ngaruh banget teman-teman, ngaruh banget sama karena kan Oriflame ini bakal gitu-gitu aja gitu ya ngerjainnya, bakal jualannya juga itu terus gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ngerasa cinta nih sama pekerjaan, sama produknya, teman-teman bakal bosen ngerjainnya gitu ya. Kalau aku dari awal emang udah suka produknya, udah cinta banget sama produknya, apalagi parfumnya dan skincare-nya aku gila sih, terbaik banget gitu. Jadi aku kalau cerita tentang produknya tuh menggebu-gebu dari hati, karena aku juga suka banget gitu sama produknya gitu ya teman-teman. Jadi pastiin teman-teman harus tahu dulu produk apa yang mau teman-teman jual, dan harus tahu tentang detail dari si produk tersebut gitu. Tips selanjutnya, siap ditolak. Nah
kenapa sih harus siap ditolak gitu ya? Aduh teman-teman, bisnis Oriflame itu adalah bisnis penolakan ya. Mau jualan apapun teman-teman tuh harus siap ditolak ya. Mau jualan baju, jualan kerudung, jualan makanan, apapun itu teman-teman harus siap banget ditolak. Karena ini udah makanan sehari-hari kita banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak siap ditolak tapi mau jualan dan mau jadi entrepreneur, mohon maaf ya kan, itu teman-teman kayaknya nggak cocok deh di dunia ini gitu. Kalau teman-teman udah siap ditolak, udah mental baja gitu ya, insya Allah teman-teman jalaninnya tuh happy aja gitu. Kalau ditolak, kalau aku nih ngibaratin penolakan itu adalah sebagai vitamin aku gitu. Jadi kalau aku ditolak, aku nambah vitamin, dan kalau kita nambah vitamin tuh kayak ibaratnya kita makin kuat gitu. Dan semakin banyak penolakan, semakin banyak juga penerimaan yang bakal teman-teman dapat. Tips selanjutnya adalah branding teman-teman ya. Branding itu makanan sehari-hari banget buat para pebisnis online, apalagi Oriflame ya. Oriflame kan berbasisnya rata-rata semua online ya. Jadi memanfaatkan sosial media banget buat promosiin produknya. Dan teman-teman bisa manfaatin semua sosial media yang teman-teman punya untuk branding si produknya atau bisnisnya gitu ya. Teman-teman kalau mau jualan, brandingin produknya dan pastiin teman-teman punya testimoninya, punya videonya gitu ya, punya banyak foto-foto produknya yang cakep-cakep gitu ya. Dan itu yang bakal bikin orang tuh tertarik dan pengen tahu gitu tentang si produknya. Jangan cuma sekedar foto produknya di post gitu ya, atau ada harganya udah gitu aja, kayaknya kurang deh ya menurut aku. Selanjutnya adalah banyakin relasi teman-teman ya. Banyakin relasi dengan cara banyakin teman di sosial medianya ya. Kalau teman-teman bisa manfaatin Instagram, boleh follow-follow orang untuk nambah pertemanannya teman-teman, biar makin luas nih jaringannya teman-teman, biar makin luas pertemanannya gitu ya. Jadi biar yang melihat status kita tuh nggak dia lagi teman-teman gitu ya. Jadi setiap hari pastikan ada beberapa orang baru, minimal banget ada 5 orang baru yang ngelihat postingan terbarunya kita gitu. Tips selanjutnya, pastiin teman-teman punya foto produk atau katalog online. Kalau kita sebutnya sekarang beauty guide, kita udah nggak nyebut katalog lagi, jadi kita sebutnya sekarang beauty guide online dan beauty guide offline ya. Kalau kita sebut beauty guide offline itu berupa katalog teman-teman ya, kayak gini katalognya tuh buku, jadi bisa kita manfaatin, kita bisa share ke semua teman-teman kita yang kita mau tawarin si produknya gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya katalog online, beauty guide online gitu ya, kita mau kemana ini beauty guide online-nya, bisa teman-teman share juga ke WhatsApp pribadinya teman-temannya atau siapapun, kita bisa tawarin ke mereka gitu. Aku suka banget sama beauty guide-nya Oriflame. Kenapa? Karena ada tester parfum teman-teman. Ada nggak di sini yang suka banget nyobain parfum di beauty guide-nya Oriflame? Sampai kucel ya beauty guide-nya gitu kan. Dan itu termasuk salah satu keunggulannya Oriflame, bisa ngeluarin beauty guide yang bisa dicobain langsung parfumnya. Tips selanjutnya adalah jurus langit. Nah ini juga penting banget teman-teman. Teman-teman udah ikhtiar segala macam cara ya, udah banyak banget yang teman-teman lakuin, udah segala macam, udah branding, udah ngiklan, udah dan kawan-kawan gitu ya. Nah sekarang tinggal jurus langitnya. Teman-teman tinggal tawakal, tinggal doa, tinggal maksimalin, minta sama Allah biar dilancarin gitu ya, orderannya dilancarin, usahanya. Apalagi nih nomor satu nih teman-teman, sedekah. Jadi kalau teman-teman ngerasa orderannya macet, kok nggak ada yang beli, coba deh sedekah. Itu bener-bener memperlancar rezeki kita, itu bener-bener kayak yang ngebersihin tuh rezeki-rezeki kotor yang ada di diri kita gitu. Jadi pas kita udah sedekah tuh kayak lancar banget gitu ya. Terus tips yang terakhir, sabar teman-teman dan nikmatin prosesnya. Karena teman-teman masih pemula dan baru pertama kalinya join Oriflame, sabar teman-teman ya, semua ada prosesnya, semua ada masanya ya. Aku percaya banget setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa belum berhasil juga, sabar dan kerjain terus apa yang upline arahkan gitu ya. Suruh ini kerjain, suruh itu kerjain gitu ya, karena nggak ada yang nggak berhasil sih menurut aku gitu. Siapa tahu Allah lagi siapin rezeki di depan nanti gitu. Yang penting kitanya sabar dan
jangan berhenti. Oke, itu aja tips dari aku. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya dan semoga lancar juga orderannya dan langgeng di Oriflame. See you in the next video.